Selamat pagi semuanya. Kita mulai ini pertemuan setelah UTS yang pertama, ya, minggu ke-8. Kita masuk ke topik ke-7 dari probabilitas statistik ini, yaitu peubah acak, bivariat, diskrit. Quote dulu dari Steve Jobs. Aku percaya bahwa hidup adalah hal yang cerdas, bahwa segala sesuatu tidak acak. Demikian Steve Jobs, ya, almarhum, seorang pendiri, inovator dari Apple, ya, yang sangat terkenal. Oke, kita masuk sekarang ke capaian mata kuliah ke-6 bivariat. Ya. Bivariat secara khusus yang diskrit, random variable diskrit bivariat. Ya. Learning objektifnya, di akhir kuliah mahasiswa diharapkan mampu menghitung fungsi peluang gabungan dan fungsi peluang marginal, termasuk kondisional, setiap peubah acak bivariat diskrit. Ya. Pokok bahasan kita, join probability mass function, join PMF, marginal probability mass function, marginal PMF, conditional probability distribusi, dan covariance dan korelasi. Ya. Diharapkan belajar dari external link, yaitu dari MIT Open Course, yang ya, video 50 menit, ada 4, ya. Yang 9, multiple continuous random variable, continuous bias rule derivative distribution, kemudian yang 11 dan yang 12. Ya. Dan referensi kita dari Ronald Walpole, ya, probability dan statistik, edisi ke-9, ya. Nah, apa random variable itu? Istilah lain dari random variable, peubah acak, peubah stokastik, variat. Nah, kalau kita lihat, kalau cuma satu variabel disebut dengan univariat. Kalau dua variabel yang sekarang kita bahas, X dan Y, bivariat. Dan kalau lebih dari dua variabel disebut dengan multivariat. Nah, fokus kita di bivariat. Ada dua variabel acak yang menjadi sorotan kita. Nah, kedua atau lebih variabel acak dikaitkan dengan setiap item dalam suatu populasi. Variabel acak dikatakan terdistribusi secara bersama-sama. Sinilah kata peluang gabungan, join distributed. Nah, sebagai contoh model, ya, dalam sistem komunikasi, model peubah acak gabungan bivariat, contoh. Sinyal X, ini sinyal acak, ya, ditransmisikan melalui saluran transmisi. Ya. Mendapatkan gangguan, sehingga gangguan itu ditambahkan dengan suatu sinyal acak, noise sinyal acak. Ya. Maka sinyal yang diterima
juga random variabel, ya. Penjumlahan random variabel X dan random variabel Y menghasilkan random variabel Z. Ya. Nah, kita tahu, kita ulang bahwa ekspektasi dari penjumlahan dua random variabel, ya, adalah penjumlahan dari ekspektasi masing-masing random variabel. Perkali ekspektasi perkalian dua random variabel adalah perkalian random variabel masing-masing, ekspektasi dari random variabel masing-masing. Nah, contoh, sepasang dadu dilemparkan, sepasang ada dua, tentukan nilai ekspektasi, harapan, jumlah angka yang muncul. Ya. Misalkan X menyatakan angka yang muncul pada dadu pertama. Random variabel X menyatakan angka yang muncul pada dadu pertama. Random variabel Y menyatakan angka yang muncul pada dadu kedua. Yang ditanya adalah berapa ekspektasi dari penjumlahan random variabel X dan Y. Nah, secara definisi, ya, ekspektasi itu adalah nilai yang muncul dikali peluangnya, sigma. Ada 6, ya, asumsikan merata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka peluangnya setiap angka itu sama 1/6. Ya. Maka ekspektasinya adalah muncul angka 1 dikali peluang 1/6, muncul angka 2, peluang 1/6, muncul angka 3, peluangnya 1/6, seterusnya sampai muncul angka 6, peluangnya 1/6, maka dijumlahkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 7/2, ya. Jadi rata-rata munculnya 7/2. Karena dadunya sama, maka ekspektasi dari random variabel Y juga 7/2. Penjumlahan dari dua random variabel adalah penjumlahan dari masing-masing. Penjumlah ekspektasi dari penjumlahan dua random variabel adalah penjumlahan dari ekspektasi masing-masing random variabel. 7/2 tambah 7/2 sama dengan 7. Oke, kita masuk ke join probability mass function, umum disingkat join PMF. Jadi kalau PMF itu dikenakan ke distribusinya discrete, kalau PDF probability density function PDF dikenakan ke continue. Ya. Joint probability mass function merupakan peluang gabungan dari variabel acak discrete dan Y yang kita sebut dengan bivariat, dua variabel yang dilambangkan sebagai F kecil XY, ya, dari variabel XY, di mana, ya, PMF XY ini positif, ya, lebih besar 0. CDF-nya, penjumlahan dari PMF untuk semua X dan semua Y, ya, itu menjadi peluang sama dengan 1. PMF joint probability, joint PMF dari XY adalah peluang X, random variable X sama dengan X, dan random variable Y sama dengan Y, yaitu sama dengan peluang random variable X sama dengan X irisan, ya. Peluang dari random variable Y sama dengan Y.
ekspektasi joint probability, peluang gabungan, ya, didefinisikan bila random variable X dan Y adalah peubah acak dengan distribusi peluang gabungan Fx-Y, maka nilai harapan peubah acak, Gxy adalah ekspektasi dari suatu fungsi Gxy, yaitu fungsi itu sendiri, ya, dikalikan dengan PMF-nya, dijumlahkan untuk semua X dan Y. Ya. Ekspektasi adalah fungsinya sendiri dikalikan PMF-nya, dijumlahkan untuk semua variabel X dan Y. Definisi dari peluang, ekspektasi peluang gabungan. Ya. Marginal probability mass function, marginal PMF. Marginal probability mass function merupakan fungsi marginal dari PMF variabel acak diskrit X dan Y yang dilambangkan sebagai Fx X dan Fy Y yang memenuhi, ya. Marginal Fxx, ya. Marginal PMF random variable X adalah peluang X sama dengan X itu sigma, ya. Penjumlahannya terhadap Y dari joint probability. Kalau marginal Y adalah penjumlahan dari PMF, joint PMF terhadap X. Ya. Kalau di continue nanti digantikan integral terhadap DY. Ya. Kalau marginal Y, integral terhadap DX. Ya. Jadi tinggal simbolnya yang berubah, sigma menjadi integral, ya. Penjumlahan terhadap menjadi integral terhadap. Joint cumulative distribution function, joint CDF. Untuk variabel acak X, kita mendefinisikan cumulative distribution function sebagai F besar X, ya. Kumulatifnya ditandai dengan simbol F besar. Kalau F kecil itu adalah PMF-nya, ya. Distribusi di probability-nya, kumulatifnya dengan huruf besar adalah peluang dari random variabel X lebih kecil atau sama dengan variabel X. Sekarang jika kita memiliki dua variabel acak, random variabel X dan random variabel Y, dan kita ingin mempelajarinya bersama-sama, kita dapat mendefinisikan fungsi kumulatif gabungan sebagai berikut. Ya. F besar XY, kumulatif gabungan dari random variabel X dan random variabel Y adalah peluang random variabel X lebih kecil dari X dan random variabel Y lebih kecil dari nilai Y. Nah, dan itu adalah menjadi irisan, itu artinya peluang random variabel X lebih kecil dari X, irisan peluang random variabel Y lebih kecil atau sama dengan Y. Ya. Selanjutnya kita melihat independen bivariat. Variabel acak X dan Y menjadi independen jika probability marginal, ya, joint probability adalah perkalian dari masing-masing marginal PMF-nya. Ya. Joint probability Fxy Xy adalah perkalian dari masing-masing marginalnya, marginal X dikali marginal distribusi marginal Y. Ya. Peluang random variable X sama dengan X dikali peluang random variable Y sama dengan Y
Ini artinya sama dengan probabilitas PMF marginal X dikali PMF marginal Y. Atau dari sisi kumulatif, ya, kumulatif itu adalah penjumlahan, probabilitas penjumlahan, jadi X lebih kecil sama dengan variabel X, dikali probability Y lebih kecil sama dengan Y, ya, perkalian dari kumulatif marginal X dikali kumulatif marginal Y. Dengan catatan bahwa dua random variabel X dan Y itu adalah independen. Ya. Selanjutnya, kovarians dan korelasi. Kovariansi antara dua variabel acak X dan Y sama dengan kovariansi dari variabel acak X, Y sama dengan ekspektasi perkalian random variabel X dan Y dikurangi perkalian ekspektasi dari X dikalikan dengan ekspektasi dari Y. Ya. Di mana join ekspektasi perkalian XY, join ekspektasi XY adalah perkalian ekspektasi itu yang di dalam kurung X kali Y dikalikan join probability-nya, distribusi join probability-nya dijumlahkan untuk semua parameter X dan Y. Nah, koefisien korelasi antara random variabel X dan random variabel Y sama dengan korelasi random variabel XY, ya, disingkat rho XY, itu sama dengan kovarian XY dibagi perkalian dari standar deviasi X kali standar deviasi Y. Kita tahu sifat-sifat variansi, jika A dan B adalah konstanta, maka variansi AX tambah B, A-nya jadi kuadrat, ya. Variansi X sama dengan A kuadrat dari variansi. Jika A1, maka A1 variansi X tambah B sama dengan variansi X sama dengan varian. Jika B 0, ya, maka variansi AX sama dengan A kuadrat kali variansi X, A kuadrat variansi. Contoh, jika random variabel X dan Y adalah berubah acak dengan variansi X 2, variansi Y 4, dan kovariansi minus 2, hitunglah variansi dari berubah acak. Z, 3X kurang 4Y tambah 8. Nah, kita tahu tadi sifat-sifatnya variansi Z, variansi dari 3X kurang 4 tambah 8, ya, sama dengan, ya, menurut teorema 1 tadi, ya, akibatnya variansi 3X tambah 4Y, ya, 3-nya, sementara variansi AX tambah B adalah A kuadrat variansi X, sehingga menjadi A kuadrat varians. Ya. A-nya 3X kurang 4Y, ya. Jadi A tambah B, A-nya 3X tambah B, maka A kuadratnya 3 kuadrat, 9X kuadrat, 4 kuadrat, 16Y kuadrat, ya, kurang 2 kali 3 kali 4 XY, ya. 2 kali 3 kali 4 XY. X kuadrat tahu kuadrat X, Y kuadrat tahu kuadrat Y. Nah, ini kovarian, dikurang 24 tahu XY, ya. Dimana kita ketahui tadi, tahu X-nya 2, tahu Y-nya 4, tahu XY-nya min 4, ya. Ini 2,
9 kali 2 ditambah 16 kali 4 dikurang 24 kali min 2, jadi plus, sama dengan 130. Oke, kita lihat contoh. Contoh yang terakhir. Percobaan secara acak akan mengambil 2 bola dari kotak yang berisi 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Yang diambil 2 bola dari 3 jenis bola. 3 biru, 2 merah, 3 hijau. Jika X adalah variabel acak, random variabel dinyatakan terpilih sebagai bola biru, Y-nya variabel acak dinyatakan terpilih sebagai bola merah, ya, 2 bola yang diambil cuma biru dan merah, X menyatakan biru, random variabel Y menyatakan merah, tentukan rentang variabel X. Tentukan rentang variabel Y. X tadi, ya, X ada 3 bola biru, berarti tidak keambil 0, keambil 1, keambil 2, berarti 0, 1, 2. Y, rentangnya, ada berapa Y? Menyatakan merah, 2 merah. Berarti maksimum keambil, tidak keambil 0, keambil 1, keambil 2. Ya, karena yang diambil 2 bola. Tentukan rentang variabel acak gabungan fxy. Tentukan PMF gabungan dari xy. Tentukan PMF marginal dari x. Tentukan PMF marginal dari y. Tentukan PMF dari y bersyarat x sama dengan 0. Apakah variabel x dan y independen? Jika jawaban Anda tidak independen, sebutkan kovariannya dan koefisien korelasinya. Oke. Jawab tadi, rentang mengambil 2 bola biru dari X. Range-nya, rentangnya, ya, 0 menyatakan tidak ada diambil bola biru, 1 mengambil bola biru, 2 menyatakan 2 bola biru terambil, dan yang mau diambil maksimum 2 bola. Jadi rentangnya, ya, random variable X sama dengan 0, X sama dengan 1 menyatakan 1 yang keambil, X sama dengan 2 menyatakan 2 yang keambil. 2 bola merah, ya, sama karena mau diambil. Kalau 0 menyatakan tidak ada bola merah yang keambil, 1 menyatakan 1 bola merah yang keambil, 2 menyatakan 2 bola merah yang keambil. Rentang variabel acak gabungan XY, ya, 0, 0, tidak ada bola merah yang diambil maupun bola biru yang diambil. 0, 1, 0 biru yang sebelah kiri, tidak ada bola biru yang diambil, keambil 1 bola merah. Ya, kalau yang ini berarti yang keambil 2 bola hijau. Ya, 0, 0 artinya tidak ada merah, tidak ada biru, diambil 2, dua-duanya hijau. Ini tidak ada biru, ada merah, berarti satunya lagi adalah hijau. Tidak ada biru, dua-duanya merah, hijau tidak keambil. 1 biru, tidak ada merah, ya, 1, 0, tidak ada merah, satu lagi pasti keambil hijau. 1, 1 berarti 1 biru, 1 merah, hijau nggak keambil. 2, 0, dua-duanya biru, tidak ada merah, tidak ada hijau. Maka rentangnya, karena maksimum 2, rentangnya ya 00, 01, 02, 10, 11, 20. Oke, itulah rentang variabel acak gabungan dari random variabel X dan random variabel Y, di mana mau diambil 2 bola, ya, dari 3 bola biru yang tersedia, dari 2 bola merah yang tersedia, dari 3 bola hijau yang tersedia. Ya, sehingga kalau kita mau menghitung probability mass function, distribusi peluangnya, PMF, yaitu gabungan dari X biru, Y merah, yang ditarik 2 dari 8, di mana tersedia 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau, untuk
join probability 00, ya, yang keambil itu hanya hijau. Jadi dari biru tidak ada keambil, tersedia 3, tidak ada yang keambil. Dari merah tersedia 2 C0, artinya dari merah tersedia 2, tapi tidak ada yang diambil. Dari hijau tersedia 3, tapi diambil dua-duanya 2. Nah, perkaliannya dibagi yang tersedia. Tersedia itu 8 bola, 3 biru, 2 merah, 3 hijau, tapi diambil 2, 8 kombinasi 2. 8 faktorial dibagi 2 faktorial, menyebutnya 2 kali 8 kurang 2 faktorial, ya. Berarti tinggal 8 kali 7 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi ada 1/28. Dikali 3 C0, ya. 3 C0, 3 faktorial dibagi 0 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti 1. Ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, 3 faktorial bagi 3 faktorial. 2 C0 juga 1. Ya. 2 faktorial bagi 0 faktorial bagi 2 faktorial, 2 faktorial bagi 2 faktorial. 3 C2, 3 faktorial di atas pembilang, dibagi 2 faktorial, dibagi 3 kurang 2. Ya. 1 faktorial berarti 3. Ya, tinggal 3. 1 kali 1 kali 3 sama dengan 3/28. Untuk join probability X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Ya, tidak ada yang keambil biru, keambil 1 merah, 1 lagi hijau. Maka ya, di pembilangnya 3 C0 karena tidak ada yang diambil biru, 2 C1 terambil 1 dari 2 yang tersedia biru, 3 C1 1 lagi dari hijau dari 3 hijau yang tersedia, ya. 3 C0 tadi 1, 2 C1 2, 3 C1 3, jadi 1 kali 2 kali 3 itu 6/28. 02, ya. Maka di pembilangnya join probability 02. 0 menunjukkan tidak ada yang diambil biru, jadi 3 C0 sama dengan 1. 2 berarti dari 2 bola merah, dua-duanya keambil, 2 C2 sama dengan 1, dan tidak ada hijau yang keambil. Dari 3 hijau yang tersedia, tidak ada yang keambil, 3 C0. 3 C0 itu sama dengan 1, jadi 1 kali 1 kali 1, 1/28. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung 10. Ya. 10 berarti 1 biru, ya, dari 3 C1, 0 tidak ada merah, 2 C0, berarti yang ambil 1 lagi dari hijau, 3 C1, ya, sama dengan 9/28. 1-1, join probability 1-1, berarti 1 biru, berarti dari 3 yang tersedia keambil 1, 3 C1, ya. 1 lagi merah, berarti 2 C1, kombinasi dari 2 C1, dan hijau tidak ada. Ya. 3 kali 2 kali 1, 6/28. 20, dua-duanya biru. Ya. 3 kombinasi 2, dikali tidak ada yang merah, 2 kombinasi 0, dan tidak ada yang hijau, 3 kombinasi 0. Sama dengan 3 kali 1 kali 1, sama dengan 3 dibagi 28. Ini 3 dibagi 28. Nah, kalau kita lihat 00 3/28, X0 Y1 6/28, X0 Y2 1/28, X sama dengan 1 Y sama 0 9/28, ya. X sama dengan 1 Y1 6/28, X sama dengan 1 Y sama dengan X sama dengan 1, Y2 tidak relevan, ya. Karena ini menggambarkan 3 bola, tidak relevan. 22 juga tidak relevan, 21 juga tidak relevan. Oke, kita
Kita lanjut ke yang E, PMF marginal X. Nah, kita sudah dapat tadi tabel PMF-nya, joint probability XY-nya. Sekarang yang ditanya PMF marginal X. Ya, PMF marginal X. Fx0 berarti dijumlahkan Y0, X-nya 0, dijumlahkan yang X-nya 0, 3/28, ditambah 6/28, tambah 1/28, sama dengan 10/28. Marginal X sama dengan 1, berarti jumlahkan 9 tambah 6, 15/28. Marginal X sama dengan 2, hanya ada 3/28. Marginal Y, berarti Y-nya yang ditambahkan. Y0, berarti 3 ditambah 9 tambah 3, 15/28. Marginal Y sama dengan 1, 6 tambah 6, 12/28. Marginal Y sama dengan 2, 1/28. PMF dari Y bersyarat. Nah, ini kita bersyarat X sama dengan 0. Tadi X sama dengan 0, ya. Bersyarat X sama dengan 0. Maka pembaginya adalah marginal X sama dengan 0 ini sebagai syaratnya, yaitu 10/28. Maka peluang Y sama dengan 0, bersyarat X sama dengan 0, berarti peluang Y sama dengan 0, 3/28, dibagi syaratnya, Y, syaratnya X sama dengan 0, 10/28. Ini sama dengan 3/10. PMF dari Y sama dengan 1, bersyarat X sama dengan 0. Berarti 6/28 dibagi 10/28 sama dengan 6/10. PMF dari Y sama dengan 2, bersyarat X sama dengan 0, berarti 1/28 dibagi 10/28 sama dengan 1/10. Ya. Apakah variabel acak X dan Y independen? Kalau dia independen, maka joint probability-nya adalah perkalian masing-masing marginalnya. Ya. Contoh, joint probability X0, Y0 itu adalah Fx0, 10/28, dikalikan FY0, 15/28, sementara joint probability 0/0, tadi dari tabel kita dapat 3/28. Nah, ternyata tidak sama dengan perkalian dari marginalnya. Sehingga random variabel X dan Y ini adalah dependent. Kovarian. Kovarian XY adalah ekspektasi dari perkalian XY dikurangi perkalian dari ekspektasi masing-masing variabel. Nah, kita bisa hitung random variabel ekspektasi X adalah penjumlahan untuk semua X dikalikan marginal X-nya, ya, marginal X-nya, X0, ya, 0 dikali 10/28, X1, marginalnya 15/28, X2 marginalnya 3/28, dijumlahkan 21/28. Ekspektasi Y, ya, perkalian Y dengan marginalnya. Y-nya 0, tadi marginalnya 15/28. Y-nya 1, marginalnya tadi 12/28. Y-nya 2, marginalnya 1/28, dapatnya 14/28. Ya. Jadi kita sudah dapat ekspektasi X dan ekspektasi Y. Tinggal menghitung ekspektasi perkalian antara X dan Y. Ya, XY yaitu ekspektasinya dikalikan adalah perkalian fungsinya dikalikan dengan joint probability-nya, itu by definisi ekspektasi. By definisi dari ekspektasi adalah fungsinya, ini perkalian XY dikalikan distribusinya. Ya. Kalau 0, 0, ya 0 kali 0. Ya. Tentu 0. Joint probability 3/28,
0 kali 1 kali join probability 6/28 0, 0 kali 2 0, 1 kali 0 0. Nah, yang tertinggal adalah 1 kali 1 join probability-nya 6/28 ya. Jadi X1Y1 kalau kita lihat gambar tadi, X1Y1 X1Y1 6/28 ya. 6/28 X1Y1. Kalau X1Y2 join probability-nya yang 0. X-nya 2, Y-nya 0, join Y-nya 0, ya perkaliannya 0. X-nya 2, Y-nya 1, join probability-nya yang 0. X2, Y2, join probability-nya 0. Jadi yang tertinggal itu hanya 1 kali 1 kali 6/28 sama dengan 6/28. Jadi kovariannya adalah 6/28 ekspektasi per XY dikurangin perkalian masing-masing marginalnya. Marginal X tadi 21/28, marginal Y 14/28, sehingga kita dapat 9/56. Koefisien korelasi, ya, rho XY, kovarian XY, ya, kovarian XY tadi sudah kita hitung 9/56 minus, ya, minus 9/56, ya, dibagi standar deviasi X dan standar deviasi Y. Standar deviasi X adalah akar dari varian X. Standar deviasi Y adalah akar dari varian Y. Ya. Sementara variansi itu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X, ya, dikuadratkan. Maka kita hitung satu-satu, ekspektasi X kuadratnya itu apa? Fungsinya X kuadrat dikali marginalnya. Ya. Di X0, saya pengalinya 0, di X1 marginalnya 15/28, di X2 kuadratkan marginalnya tadi 3/28, sama 27/28. Maka variansi X-nya, ekspektasi dari X kuadrat, dari kita hitung 27/28, dikurang ekspektasi X tadi sudah dihitung, 21/28, dikuadratkan, sehingga kita dapat 45/126, yang dicari adalah simpangan baku, standar deviasinya, akar dari variansi. Ya. Demikian juga untuk Y, kita bisa hitung ekspektasi dari Y kuadrat, ya, fungsinya Y kuadrat kali marginalnya, ya, mulai dari 0, 1, dan 2, masukkan nilai-nilai marginalnya, didapat 16/28, hal yang sama, kita bisa menghitung variansinya, kemudian menghitung koefisien korelasinya, ya, dengan memasukkan standar deviasi sebagai pembagi dan kovariansi sebagai pembilang, ya. Masuklah minus 0,894. Lah akhir dari slide-nya. Ya. Sebelum kita kuisis, kita review dulu melalui kuisis, ya. Sekaligus ini nanti penilaian, sekaligus ini juga sebagai absensi, ya, absensi. Ada 20 soal, ya. Seperti UTS kemarin banyak sekali yang bagus-bagus ini, multiple choice-nya 100 ya. Ini hebat-hebat semua ini. Nggak perlu kuliah lagi nih. Oke, jadi 20, kita juga membekali diri dengan 20. Jika random variabel X dan Y adalah berubah acak sembarang, maka ekspektasi penjumlahan dari dua random variabel adalah penjumlahan dari ekspektasi masing-masing. Ini adalah teorema yang benar, ya. Jawabannya A, benar. Kemudian sepasang dadu, ini ada dari contoh tadi, sudah kita bahas sebetulnya ini tadi, ya. Sepasang dadu permainan dilemparkan, X melambangkan hasil dari dadu pertama,
Y melambangkan hasil dari dadu kedua. Bila diketahui X dan Y saling independen, hitunglah variansi X tambah Y. Ya. Karena random variable X dan Y sama-sama menyatakan dadu 6 sisi, maka variansi X sama dengan variansi Y. Karena random variable X dan Y saling independen, maka kita peroleh ya ekspektasi dari random variable X tadi kita hitung 7/2 atau 3,5. Random variable ekspektasi dari X kuadrat ya, peluangnya 1/6,